Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, saya selalu mendoakan semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin, dan selalu dijaga oleh Allah dari siang hingga malam hingga pagi lagi, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya suatu berbahaya. Dan semoga sahabat-sahabat semua dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam berusaha, dan diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Sahabat-sahabat jejak jeneng dirahmati Allah, masih ingin dalam berbagi pengalaman tentang dunia persihiran atau dunia persantetan, yang mana dari konten-konten yang sudah disampaikan, semoga sahabat-sahabat yang melihat, sahabat-sahabat yang menonton paling tidak mengenali dunia sihir. Sihir itu memang sesuatu yang bagi yang sudah mengalami, bagi yang sudah pernah terkena sihir, itu sesuatu yang menyakitkan dan menakutkan. Kenapa? Karena ketika orang sakit terkena sihir, orang sakit yang terkena sihir itu ketika didiagnosa di kedokteran, maka lebih banyak tidak terdeteksi, baik di komputer atau di laboratorium, tidak terdeteksi. Karena sihir itu sesuatu yang gaib, tidak nampak. Dan juga ketika penyakit yang disebabkan oleh sihir, obat itu susah untuk bereaksi, karena seolah-olah seperti ada yang menghalangi. Untuk itu sangat perlu sekali kita menjaga agar kita tidak mudah terkena sihir. Nah, untuk itu jejak jeneng ingin berbagi bagaimana sedikit saja tips-tips atau cara untuk agar kita tidak mudah terkena sihir. Yang pertama adalah jangan kosong iman kita, hati kita, iman kepada Allah SWT. Hati kita jangan kosong akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keselamatan apapun itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap nafas kita, di setiap gerakan kita, di setiap kita bekerja, di sana Allah selalu memantau, Allah selalu mengawasi. Ketika hati kita tidak kosong akan iman kepada Allah, mungkin setiap hari hati kita akan selalu ingat dan berzikir kepada Allah SWT, sehingga ada energi positif yang banyak yang melindungi tubuh kita, baik lahir maupun batin, dengan kita tidak menyadarinya. Satu itu. Yang kedua, jangan kosong pikiran kita. Karena kalau kita pikirannya kosong, jangankan sihir, jangankan santet, jangankan jin-jin, setan-setan yang ada di sekitar kita pun akan mudah masuk, merasuki otak kita, sehingga menguasai tubuh kita, sehingga terjadilah kesurupan atau tidak menyadarkan diri. Itu. Kalau kita punya masalah, jangan sampai dibawa melamun. Kita menghadap Allah, berzikir, kita sampaikan masalah kita kepada Allah, kita mohon solusi, kita mohon kepada Allah untuk diberikan jalan keluar, sehingga masalah-masalah kehidupan kita bisa mudah terselesaikan. Atau kita berdialog sama orang yang ahlinya,
sehingga kita tidak terbawa masalah, sehingga kita menyebabkan melamun. Di samping jin-jin sihir mudah masuk, jin-jin sekitar pun akan masuk. Yang ketiga, jangan mudah tidur sore. Biasanya jin-jin itu lebih banyak bekerja di waktu malam, ketika matahari sudah mulai terbenam, sudah mulai surut. Disitulah setan-setan sudah banyak yang mulai beraksi. Dan ketika kita sudah tidak sadar atau dalam keadaan tidur, karena orang itu sudah jelas tidak sadar, apalagi berzikir, apalagi ingat kepada Allah. Orang yang tidur ya sudah tidur, tidak sadar akan kegiatan apa, apalagi menyebut Allah, apalagi mengingat Allah. Nah, disitulah setan mudah masuk. Ketika setan itu banyak yang masuk ke tubuh kita sesuai yang dituju, maka kapan-kapan saatnya pun tubuh ini akan merasakan. Mungkin ketika sihir itu baru masuk, mungkin nggak terasa, belum terasa. Tapi sewaktu-waktu, sehari, 2 hari, 1 minggu, baru akan terasa. Akan terasa ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang janggal di tubuh kita. Ketika sakit tidak mudah diobati, ketika sakit susah untuk diobati. Ya itulah sihir. Yang keempat, kita banyak berzikir, memohon kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari yang namanya sihir, yang namanya jin. Insya Allah sahabat-sahabat, ini adalah sekelumit saja agar kita terhindar dari yang namanya sihir. Kenapa? Karena orang yang terkena sihir, sakit yang terkena sihir, bagi yang sudah merasakan, inginnya tidak terkena lagi. Luar biasa sihir itu, sangat luar biasa. Dokter pun ketika mengobati pasien yang terkena sihir, maka dia angkat tangan, karena tidak terdeteksi apa yang dirasakan, yang disakitnya itu tidak terdeteksi penyakit. Dan ketika dikasih obat yang lebih tinggi dosisnya pun tidak ada perubahan. Untuk itu kita berdoa memohon kepada Allah, dan juga melakukan 4 yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya sihir atau santet. Sahabat-sahabat jejak channel yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, share, dan tonton terus jejak channel, karena jejak channel ingin selalu memberikan kemanfaatan, baik di penelitikan di makom-makom para wali, di makom-makom tua, maupun penetralisiran di tempat-tempat yang mungkin banyak kejadian-kejadian kecelakaan yang menyebabkan kematian yang sering terjadi di lokasi itu, dan juga orang sering melihat penampakan di situ, dan juga sihir-sihir, santet-santet yang sering membuat masyarakat merasa ketakutan, membuat masyarakat merasa kesakitan. Insya Allah jejak jeneng ingin berbagi dan ingin membantu. Barangkali ada sahabat-sahabat subscriber, kawan-kawan yang ada tetangga yang sakit, yang aneh, silahkan menghubungi jejak jeneng. Insya Allah jejak jeneng akan membantu kawan-kawan sahabat-sahabat subscriber yang terkena sihir atau santet. Bisa langsung, kalau yang jauh bisa jarak jauh. Tonton terus jejak jeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.